Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini adalah power supply untuk CCTV. Jadi ini sebenarnya power supply biasa, tapi dengan casing dan pengemasan yang khusus, maka lebih cocok untuk aplikasi pada CCTV. Kita lihat seperti ini. Jadi power supply ini 12 volt DC dan kemampuannya sekitar 10 ampere. Harganya sekitar 150.000. Link deskripsi penjualan bisa dilihat pada deskripsi video ya. Sudah saya cantumkan di situ. Silakan saja dilihat linknya di situ. Dan kita lihat apa saja yang kita dapatkan dengan harga segitu. Nah, ini sudah ada box dari besi ya, jadi kokoh. Sepertinya untuk outdoor pun tidak ada masalah dengan box panel yang terbuat dari besi seperti ini. Jadi dia tahan terhadap cuaca. Oke, kita lihat. Nah, ini power supply-nya yang sekitar 10 ampere. Jadi sahabat-sahabat, sebenarnya untuk power supply CCTV bisa saja kita menggunakan power supply seperti ini. Nah, jadi setiap satu CCTV kita pasang power supply sekitar 2 ampere, 12 volt. Jadi itu tergantung sahabat kira-kira mau seperti apa. Tapi kalau menurut saya, pada saat menggunakan kamera yang banyak, maka kita lebih cocok menggunakan power supply tersentral seperti ini. Kalau yang seperti ini kan tentunya kita harus menyiapkan stop kontak AC 220 volt setiap dekat kamera. Jadi setiap dekat kamera pada CCTV kita siapkan outlet untuk tegangan 220 volt stop kontaknya, karena untuk nyolokin ini nih ya, power supply atau adaptor 12 volt ini. Jadi itu saja, setiap CCTV, misalnya ada 8 CCTV atau lebih banyak lagi, maka kita harus menyiapkan adaptor sebanyak jumlah kamera CCTV-nya. Dan itu tentunya selera, tapi kalau saya, daripada saya menyiapkan seperti ini, artinya saya membutuhkan jaringan khusus ya, instalasi listrik khusus yang biasanya di bagian atas lah ya. Jadi kita siapkan stop kontak khusus daripada merubah sumber tegangan ya, merubah daripada instalasi listrik di rumah kita, maka saya pikir lebih baik saya menggunakan power supply yang tersentral, karena memang kabel CCTV sekarang kan sudah mendukung, koaksialnya sudah ada, terus di situ sudah ada untuk 2 buah kabel untuk power supply. Jadi sebenarnya kalau saya lebih merekomendasikan kalau memang CCTV-nya banyak, kita gunakan saja power supply tersentral seperti ini. Dan dengan 10 ampere di sini kita lihat ada 9 channel. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 9 channel. Jadi di sini menggunakan 9 channel. Walaupun di VR biasanya sih 8 channel ya. Nah, dengan demikian power supply yang ini yang harganya sekitar 150.000 bisa digunakan untuk 8 channel CCTV. Apa saja yang ada di sini? Ini ada saklar. Jadi saklarnya ini di dalam. Jadi pada saat kita menghidupkan dan mematikan harus membuka box panel. Terus yang ini adalah sekringnya atau fuse. Fuse-nya ada 9 buah dan masing-masing fuse itu sekitar 2 ampere. Jadi betul-betul terproteksi antara channel 1 dengan channel lainnya karena memang terpisah. Sehingga kalau terjadi masalah konsleting pada CCTV yang satu tidak akan mempengaruhi pada channel-channel yang lain, karena memang dia akan terputus dengan sendirinya di sekring. Jadi saya pikir ini cukup aman karena masing-masing channel sudah ada sekring tersendiri atau fuse yang tersendiri. Di sini ada indikator LED
Dan disinilah outputnya. Jadi nanti perkabelan nanti kita langsung hubungkan ke sini semua. Terus yang di sini adalah untuk sumber tegangan, ada fasanya, ada netral, dan ada ground. Jadi kalau memang ada arde, sebaiknya memang karena ini terbuat dari box besi, hubungkan saja dengan arde-nya di sini. Jadi sebenarnya catu daya biasa lah ya. Jadi umum yang biasa kita lihat catu dayanya, hanya saja ini sajalah. Ditambah dengan PCB seperti ini yang lebih praktis untuk pemasangannya. Terus ini kita dikasih ini. Ini adalah penutup karet pada lubang, lubang ini. Jadi pada saat lubang-lubang yang kemungkinan besar tidak terpakai, bisa kita tutup saja ya. Karena kalau tidak terpakai takutnya nanti ada serangga yang masuk atau binatang-binatang yang masuk nanti buat sarang di sini ya. Makanya sebaiknya kita tutup kalau memang tidak digunakan lubangnya. Jadi karetnya ini diberikan ada sekitar 4 karet yang disiapkan. Terus ini adalah kuncinya. Kita jajal dulu. Jangan-jangan kuncinya nggak cocok ya. Kita tes. Iya. Oke, cocok ya. Jadi nggak salah kunci. Oke, ini kuncinya. Terus ini ada baut ya teasernya. Ini untuk ditanam di tembok. Jadi kalau misalnya kita pasang di tembok beton, kita membutuhkan ini. Yang bagian hijau ini kita tanam ke dalam tembok. Tentunya kita butuhkan mata bor seukuran ini. Atau sebenarnya kalau Anda punya yang lain ya bisa menggunakan jenis baut teaser yang lain. Misalnya saya bawa contoh seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini ya yang digunakan. Tapi kalau memang Anda ingin menggunakan bawaannya silakan. Yang penting siapkan saja mata bor beton untuk mengebor lubang sedalam plastik hijau ini. Nanti dipasang di bagian lubang ini. Jadi ada 4 lubang ini kita pasang di situ. Oke. Nah, apalagi yang kita siapkan? Kita menyiapkan tentunya adalah kabel steker ya. Jadi kita butuhkan kabel steker seperti ini. Nah, ini nanti kita pasang. Kita masukkan lubang di sini bisa. Lalu pasang di L dan N. Nah, ini kita coba tes, kita pasang seperti ini. Nah, coba kita cek dulu stekernya. Karena ini kabel steker bekas, kita manfaatkan sajalah barang-barang bekas yang ada. Kebetulan kabel steker ini tidak terpakai, coba saya manfaatkan untuk kabel power supply CCTV. Kita hidupkan dulu tester. Oke, bagus. Nah, sekarang coba kita cek yang L-nya. Ya, bagus ya. Ini adalah L. Saya tandain aja ini L. Jadi ini adalah fasanya. Sekarang kita cek untuk yang netral. Ya, nggak ada masalah ya. Jadi kabelnya terhubung dengan baik. Mengapa saya tandakan fasanya ini dengan spidol putih? Karena memang di sini rekomendasinya sih dia L dan N ini tertulis ya. Jadi L di sini adalah fasanya, N ini adalah netralnya. Pada saat kita nyolokkan ke
stop kontak, sebaiknya memang fasa ke fasa, netral ke netral. Itu rekomendasi daripada power supply switching ini. Walaupun sebenarnya si AC itu boleh bolak-balik ya, nggak ada masalah. Oke, kalau sudah, kita cek tegangannya. Saya hidupkan di tester, kita ukur tegangan DC-nya. Lalu kita hidupkan dulu. Udah saya colokin, sekarang kita tes. Ya, lampunya hidup semua. Nah, sekarang tibalah kita cek tegangan satu persatu, apakah normal atau tidak setiap channelnya. Hanya saja lampunya sedikit agak silau ya. Mungkin kita taruh di sini biar terlihat tegangannya. Ya, 12,12, 11 ya, 12,11. Oke, ini channel pertama. Kita cek lagi yang kedua. Sama, keluar semua. Oke. Ya, jadi dari 9 channel ini semua normal tegangannya, tidak ada masalah. Sehingga alat ini sudah bisa kita pasang, kita gunakan untuk sebagai power supply kamera CCTV. Coba kalau kita lihat tampilan di depannya. Ya, nih ada indikatornya. Mudah-mudahan terlihat ya di kamera. Ini ada lampu indikator LED yang berwarna merah, tertulis DC 12 volt. Ini adalah power supply yang sudah kita pasang. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi sudah dipasang walaupun belum semua channel terpasang. Nah, jadi untungnya kalau kita menggunakan power supply ini untuk yang DVR sebagai pelengkap, tidak perlu lagi adaptor khusus. Jadi dia bisa langsung menggunakan power supply ini. Makanya di sini ada 8 channel untuk kamera dan dilebihkan 1 channel untuk DVR. Jadi pas 9 output tegangan 12 volt bisa untuk 8 kamera dan 1 DVR. Demikianlah tentang power supply pada CCTV. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.